Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau baik. Semuanya sehat? Iya. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus bersyukur kepadanya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga apa yang diberikan kepada kita. Kita diberikan sehat, kita jaga kesehatan itu dengan selalu mentaati protokol kesehatan, ya. Yakni dengan menerapkan 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, ya. Dan selalu menjaga jarak. Ketika menjaga jarak berarti harus menghindari kerumunan. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus juga beribadah kepadanya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Maka anak-anak, yuk belajar hari ini kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Raja Muda Karana atau Pramuka. Di mana Pramuka ini kalau dilihat dari tingkatannya ada Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan Pramuka Dewasa atau yang kita kenal sebagai Pembina. Nah, anak-anak, Pramuka ini dilambangkan dengan tunas kelapa, ya. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar pada subtema yang pertama, aku anggota Pramuka. Anak-anak, karena anak-anak pada usia antara 7 sampai 10 tahun, maka anak-anak adalah sebagai anggota Pramuka Siaga. Di mana Pramuka Siaga ini terbagi menjadi 3 golongan, ya. Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan mempelajari pada pembelajaran yang kelima. Setiap kali kita belajar tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai, ya. Nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan satu, dapat menjelaskan tentang jenis-jenis sudut dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan jenis-jenis sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret, ya, dengan benar, ya. Yang ketiga, menjelaskan arti gambar, ya, bagian-bagian burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, mampu menceritakan arti lambang bagian-bagian burung Garuda, lambang negara pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima, dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara dari teks yang dibaca dengan benar. Yang terakhir, menceritakan kembali informasi terkait arti lambang negara berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Anak-anakku semuanya, supaya belajar kita hari ini bisa tercapai apa yang kita cita-citakan, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar bersama-sama. Anak-anak, yuk sekarang kita baca teks berikut. Nah, ini gambar seorang anggota Pramuka Putri. Ini dahulu, ya, ini dia membawa tongkat ini, ya. Dahulu tongkat itu berupa bambu. Nah, bambu dulu sering dipakai, ya, pada waktu zaman penjajahan, digunakan sebagai senjata yang dikenal dengan bambu runcing. Nah, yuk anak-anak semuanya, sekarang kita baca teks ini yang ada di bukumu pada halaman 32, ya. Paramat Pandu, anak-anak silahkan menyimak dengan sebaik-baiknya. Anggota Pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat
sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul, ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, ada sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Ya. 1. Anak-anak siapkan sebuah kertas. Ya. Kemudian lipat menurut garis datar. Nah, yang mendatar. Kita lipat ke sini. Ya. Kalau ini saya siapkan sebuah kertas seperti ini. Ya. Ini yang pertama kita lipat menurut garis mendatar seperti ini. Iya. Nah. Ini harus rata. Nah, seperti ini. Nah. Kemudian berikutnya ini kan masih ada garis yang ke atas. Nah, kita lipat juga. Nah, seperti ini. Ya, lurus. Oke. Nah, jadilah kertas itu seperti ini. Kalau kita perhatikan di layarmu ada kertas yang berbentuk ada siku-sikunya, ada yang poin keempat itu. Ya. Nah, sekarang kita gunakan siku-siku ini untuk menentukan jenis-jenis sudut. Mari kita perhatikan slide berikutnya. Nah, ini anak-anak. Kita tentukan dengan menggunakan kertas yang sudah kita buat tadi. Kita tempelkan seperti ini yang pertama. Pada ini. Nah, ternyata garis atau gambar yang pertama itu berbentuk sudut siku-siku, mempunyai sudut siku-siku. Nah, itu terbukti dengan apa? Ternyata berimpit semua, garis yang mendatar dengan garis yang tegak, yang vertikalnya berimpit dengan kertas yang kita tempelkan, karena kertas kita berbentuk siku-siku dan itu berimpit. Ya. Itu dinamakan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu apa? Sudut yang besarnya, kalau kita ukur besarnya itu 90 derajat. Ya, sekali lagi, sudut siku-siku itu sudut yang mempunyai besar 90 derajat. Sekarang kita coba pada garis yang kedua ini, gambar yang kedua. Apakah ini merupakan sudut siku-siku atau bukan? Kita tempelkan sudut siku-siku yang sudah kita buat di kertas tadi. Silakan, anak-anak, ditempelkan di kertasnya. Iya, seperti ini. Ingat yang bawah harus berimpit ya. Berimpit. Ternyata tertutup. Ini sebenarnya seperti ini ya, ada garisnya seperti ini. Karena tertutup oleh kertas kita. Nah, ini sudutnya, besar sudutnya lebih kecil ini dari siku-siku, dari 90 derajat. Maka sudut ini kita namakan sudut lancip. Ya, jadi sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat besarnya. Ya, sekarang kita lihat pada gambar yang ketiga. Kita tempelkan sekarang kertas siku-siku kita tadi. Kita tempelkan. Iya, yang bawah sudah berimpit.
Yang atas ternyata tidak bisa ya, masih lebih ya. Masih ada rongga ini. Oh, berarti sudutnya lebih besar daripada siku-siku ya. Iya, ini lebih besar dari siku-siku. Maka kita namakan sudut ini disebut dengan sudut tumpul. Nah, gitu ya. Jadi sudut yang lebih besar dari 90 derajat atau dari siku-siku dinamakan sudut tumpul. Wih, nah ini ada lagi nih yang sebelah sini nih, yang terakhir, yang keempat. Nah, kita tempelkan sudut siku-siku kita, kertas kita. Yang bawah berimpit, lah ini masih banyak sekali. Nah, coba kita tempelkan yang satunya. Iya, ternyata ini sudut lurus ya. Sudut lurus ini besarnya 180 derajat. Nah, itu kalau diukur menggunakan busur. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita perhatikan ini lagi. Sudut siku-siku itu apa? Sudut lancip itu apa? Sudut tumpul itu apa? Sudut lurus itu apa? Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan tadi. Sudut siku-siku adalah bla 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 bla. Sudut lancip adalah bla 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 bla. Kemudian di sini sudut tumpul adalah apa? Sudut lurus adalah titik. Iya, seperti itu. Saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Nah, sekarang untuk melatih kita, ya, untuk melatih kemampuan kita, yuk sekarang kita coba mengukur atau menentukan sudut ini. Nomor 1 ini. Terus 2, 3, 4, dan 5. Silahkan kamu ukur dengan menggunakan kertasmu tadi, kertas siku-siku yang sudah kita buat tadi. Kamu tuliskan di sini. Ini termasuk sudut apa? Oh, ini apa? Silahkan kamu ukur besarnya. Ini sudut apa? Ini sudut apa? Tuliskan di sini. Ya, anak-anak semuanya. Untuk memperjelas tentang sudut, maka anak-anak saya minta untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Di sekitarmu, di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh. Kamu tuliskan di sini. Ya. Mana yang termasuk sudut tumpul? Di gambar apa? Kemudian yang sudut lancip mana? Coba kamu cari sebanyak 5 masing-masing. Sudut tumpulnya 5, sudut lancipnya 5. Benda-benda yang ada di sekitarmu. Ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Misalnya kamu ketemukan apa ya? Jendelamu, daun jendela. Nah, itu sudutnya sudut apa? Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Yang kamu cari sudut tumpulnya 5, sudut lancipnya 5. Nah, anak-anak sekarang, mari sekarang kita akan membaca. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar ini mempunyai sudut? Tunjukkan. Nah, sekarang ini gambar bed daerah Jawa Tengah. Ini gambar pramuka bed daerah Jawa Tengah ini. Punya sudut tidak? Iya, punya. Iya. Yang mana? Ini dia 1. Masih ada lagi? Iya, di sini 1. Pak, yang ini? Oh, ini sudut tidak? Tidak. Karena apa? Tidak terbentuk dari garis yang lurus. Ya. Wah, yang ini? Iya. Iya. Kemudian mana? Ini dia. Sama ini. Gambar berikut ini. Sumatera Utara ini. Daerah Sumatera Utara.
pramuka daerah Sumatera Utara, koordinator daerah ini ya. Ada sudutnya enggak? Ada. Yang mana? Ini, kemudian sama ini. Sekarang ini Kalimantan. Nah, ada enggak? Ada, iya. Yang mana? Ini dia pojoknya. Ini dia sudutnya. Nah, sekarang yang ini ada enggak? Koordinat daerah khusus ibu kota Jakarta. Ada? Iya, pinter. Tidak ada. Yang terakhir, ini Papua. Adakah sudutnya? Ada, ya. Ini dan yang ini. Yang bagian bawah tidak sudut. Karena apa? Karena tidak terbentuk dari dua garis lurus. Ya. Nah, anakku semuanya ini sebenarnya masih ada. Kayak ini sudut, ini juga sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut. Ini masih banyak. Teman Pak Rahmat tunjukkan beberapa contohnya saja. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita baca bersama-sama. Tahukah kamu lambang apakah itu? Nah, gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kemudian kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Nah, silakan anak-anak kamu baca ulang dalam hati, ya. Kemudian kamu jawab pertanyaan ini. Nah, semboyan negara Indonesia adalah bla bla bla. Semboyan tersebut dapat kita lihat di mana. Kemudian arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika apa? Arti kata tunggal apa? Nah, arti kata ika apa? Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika apa? Ya, silahkan ini dijawab di bukumu masing-masing. Nah, jangan lupa ditulis soalnya, digunakan tulisan tegak bersambung, kemudian di garis bawah ya jawabannya, ya, supaya ngoreksinya lebih mudah. Anak-anakku semuanya, keanekaragaman yang ada ya di sekolah, di kelas kita ini itu juga sangat bermacam-macam. Nah, sekarang anak-anak saya minta untuk menuliskan paling sedikit 3 hal yang tiga hal yang baik dari teman-teman kita. 3 hal baik dari teman-teman kita. Masing-masing mencari 5 teman. Ya, silahkan. Ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya.
seperti biasanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Hal baiknya apa saja? Minimal 3, satu orang 3 kebaikannya. Silahkan kamu tulis di situ. Setelah itu, anak-anak, saya minta untuk wawancara dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman di kelas, ya. Tentu dengan menggunakan alat komunikasi karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Pak, boleh nggak kita berdiskusi menggunakan aplikasi yang bisa menggunakan video call bersama-sama? Oh, boleh, boleh banget. Nah, apa yang akan kamu tanyakan dalam wawancara? Nah, yang kamu tanyakan ini, apa agamamu? Berasal dari suku apa kamu? Kemudian, apa warna kesukaanmu? Apa makanan kesukaanmu? Nah, hasilnya kamu tuliskan di sini. Sini ini nama temanmu siapa? Kemudian agamanya apa? Kemudian sukunya apa? Warna kesukaannya apa? Mungkin ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna kuning. Kalau Pak Rahmat sukanya warna biru. Nah. Kemudian yang terakhir, makanan kesukaannya apa? Kamu tuliskan di sini. Masing-masing mewawancarai 5 teman. Ya. Masing-masing mewawancarai 5 teman. Jelas ya anak-anak ya tugasnya ya. Nah, anak-anakku semuanya, pertanyaan berikutnya, apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan teman-temanmu tetap senang berteman kan? Iya. Kemudian, meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Iya. Nah, anak-anak semuanya, keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus saling menyayangi, saling menghargai, ya, saling menghormati. Meskipun berbeda, kita harus tetap bersatu padu, ya, karena semuanya itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Pasti masing-masing punya kelebihan dan masing-masing mempunyai kelemahan juga. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita diberikan perbedaan yang sangat luar biasa, karena perbedaan ini merupakan rahmat. Ya, bisa saling lengkapi, bisa saling menutup satu sama lainnya. Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini belajar kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang tugas hari ini yang dikirim ke Classroom adalah buat simpulan tentang macam-macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya yang ada di halaman 35. Tulis tegak bersambung, foto, kirim ke Classroom. Anak-anakku semuanya, sebagai akhir dari belajar kita hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, anak, kita tadi sudah mempelajari tentang jenis-jenis sudut, ya. Kemudian arti gambar bagian-bagian burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan kan? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Tentu tidak, karena tadi sudah ditanya Pak Rahmat ya. Apa yang masih belum kamu pahami? Apa pula yang kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silakan anak-anak bisa WhatsApp ke Pak Rahmat. Saya beri ke Pak Rahmat. Nomornya ada di deskripsi video ini.
ada di sana, silahkan. Kemudian anak-anakku semuanya, kalau bisa juga dengan cara menuliskan komentar ya di channel YouTube ini. Anak-anak, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anakku semuanya, Bapak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang senantiasa dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Dan tak lupa Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Jangan lupa anak-anak, tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan dipencet biar berwarna putih ya. Kemudian di like videonya dengan jempol yang ke atas, itu diklik jempolnya yang ke atas, kemudian di share kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.